wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadan dengan NIM 2365170, kelas E, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Dalam video ini saya akan menjelaskan manfaat Sistem Informasi Geografis di bidang manajemen tata guna lahan. Dengan judul artikel Sistem Informasi Geografis Tata Guna Lahan di Kabupaten Sleman yang dikutip dari sumber Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia atau disingkat menjadi JSIKTI. Sistem Informasi Geografis atau disingkat menjadi SIG adalah sistem berbaris komputer yang menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kondisi alam dengan data spasial dan non-spasial. SIG mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan lahan, serta sumber daya alam. Kabupaten Sleman memiliki lahan perkebunan luas dan subur dengan iklim tropis basah yang mempengaruhi kesuburan tanaman. Sistem ini diperlukan untuk menampilkan informasi terkait tata guna lahan di Sleman agar pengembangan lahan sesuai dan tidak merusak tanaman. Slide selanjutnya pengantar Sistem Informasi Geografis. Di sini dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, definisi SIG. SIG adalah sistem komputer yang menyimpan dan memanipulasi informasi geografis dengan beberapa lapisan data dan relasi. Poin kedua, komponen SIG. Komponen SIG meliputi data input, manajemen data, manipulasi, dan analisis, serta output berupa peta, tabel, atau laporan. Poin ketiga, aplikasi SIG. Aplikasi yang digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, teknik sipil, kehutanan, dan transportasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, data input dan manajemen dalam SIG. Data input. Data spasial menghubungkan informasi geografis seperti jalan dan hutan dengan lokasi, sedangkan data atribut memberikan deskripsi seperti nama dan kadar garam. Data manajemen. Fungsi penyimpanan dan pengambilan data yang efisien sangat penting untuk operasi SIG dengan berbagai metode pengorganisasian data. Slide selanjutnya, analisis spasial dan output SIG. Pertama, manipulasi data. Analisis menggunakan data spasial dan atribut untuk menjawab pertanyaan dunia nyata terkait penggunaan lahan. Kedua, output. Laporan SIG berupa peta, tabel, atau teks yang dapat dicetak atau disimpan secara elektronik. Selanjutnya, karakteristik geografis dan komoditas unggulan Sleman. Lokasi dan iklim. Sleman terletak di antara 107 derajat 15 menit 3 detik bujur timur dan 107 derajat 29 menit 30 detik bujur timur, serta 7 derajat 34 menit 51 detik lintang selatan dan 7 derajat 47 menit 30 detik lintang selatan dengan iklim tropis basah. Beberapa komoditas unggulannya yaitu pertama, tembakau dengan ketinggian 2000 sampai 3000 mdpl dan curah hujan 2000 mm per tahun. 2. Mendong di ketinggian 6000 sampai 200 mdpl dengan curah hujan 1500 sampai 2500 mm per tahun. 3. Kopi pada ketinggian 800 sampai 2000 mdpl dengan curah hujan 1750 sampai 3000 mm per tahun. 4. Nilam di ketinggian 50 sampai 400 mdpl dengan curah hujan 2500 sampai 3500 mm per tahun. Selanjutnya, analisis spasial untuk penentuan tanaman kopi, mendong, tembakau, dan nilam dapat dilihat pada gambar peta di samping. Berikutnya, kesesuaian lahan untuk penggunaan tanaman. Kelas S1,
Lahan sangat sesuai tanpa pembatas untuk penggunaan tertentu secara lestari. Kelas S2, lahan cukup sesuai dengan sedikit pembatas yang mempengaruhi produktivitas. Kelas S3, lahan sesuai bersyarat dengan pembatas berat yang dapat diperbaiki dengan teknologi. Kelas N, lahan tidak sesuai dengan pembatas, sangat berat sehingga tidak memungkinkan penggunaan lestari. Masuk pada slide terakhir, yaitu kesimpulan dan manfaat sistem informasi geografis di Kabupaten Sleman. Yang pertama yaitu pengembangan lahan. SIG membantu menampilkan informasi geografis untuk pengembangan lahan perkebunan secara tepat dan berkelanjutan. 2. Analisis spasial. Analisis spasial menentukan jenis tanaman yang cocok di tiap kecamatan berdasarkan data lingkungan dan lahan. Dan ketiga, pengambilan keputusan. SIG mendukung perencanaan dan pengelolaan lahan yang efisien dan ramah lingkungan di Kabupaten Sleman. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.